Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu dan salam budaya. Selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh hadirin peserta seminar Hari Tari Dunia ke-17 dengan tema Tari antara Neo-Tradisionalisme dan Komersialisme. Hari ini di Gedung Teater Kecil Institut Seni Indonesia Surakarta. Puji syukur saya Maharani dapat berjumpa. Tentunya masih dalam suasana Idul Fitri. Kami mohon maaf lahir batin. Dan marilah kita bersama-sama memulai acara seminar dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sekaligus kami menyapa rekan-rekan yang hari ini juga bergabung via Zoom. Selamat datang dan selamat bergabung secara online dalam seminar Tari antara Neo-Tradisionalisme dan Komersialisme. Marilah kita bersama dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Hari Tari Dunia ke-17 ISI Surakarta Ibu Sumaryatni Eskar M.Hum, dan sekaligus yang akan membuka acara pada pagi hari ini adalah Dekan Fakultas Seni Pertunjukan. Kami persilahkan, monggo. Selamat pagi Bapak, Ibu, para narasumber dan para mahasiswa yang pada pagi hari ini sudah hadir di ruang teater kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian, dalam rangka Hari Tari Dunia yang ke-17 yang diselenggarakan oleh jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta, pada kesempatan ini juga selain acara-acara seperti 24 jam menari, jadi ada 5 orang penari yang akan menari selama 24 jam. Ada festival, jadi dari kelompok-kelompok, grup-grup, kontingen-kontingen seluruh Indonesia. Pada tahun ini yang mendaftar 140, yang kita terima hanya 93, karena kita berhitung tentang ruang dan waktu juga. Jadi ada yang memang kita dengan rasa menyesal untuk menolak dan kita kasih kesempatan untuk tahun depan. Lalu selain itu juga ada andalan kita setiap hari tari, yaitu pertunjukan dari 4 keraton, yaitu Keraton Kasultanan Surakarta, lalu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, lalu Mangkunegaran, dan Pakualaman. Dan yang tidak kalah pentingnya, pada Hari Tari Dunia ke-17 ini ada pertunjukan spesial, yaitu Garda Musikal. Silahkan, nanti malam ada gladi bersih, dan besok kita akan prepare jam 3 dan setengah 8 kita sudah akan pentas. Setelah pentas Garda baru yang ke keraton. Pada kesempatan ini juga terima kasih kepada Pak Pramutomo dan Mbak Maharani yang sudah dapat menyelenggarakan seminar pada pagi hari ini dengan tema Tari antara Neo-Tradisionalisme dan Komersialisme. Apa itu, makanan apa, nanti kita dengarkan narasumber ya, dan kita ramaikan begitu. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, yaitu Dr. Gabriel Rosmargo Lono Lastoro Simatupang MA, yang sudah tidak asing lagi, dan ISI Surakarta ini adalah rumah kedua.
Lalu yang kedua ada Mbak Cindy Nirmala. Terima kasih Mbak Cindy sebagai public figure ya. Lalu yang ketiga adalah Mas Batara Saveriagadi Dewandoro. Ya ini ponakan ya, kalau Mas Dewandoro kan satu angkatan sama saya juga gitu ya. Kreatif Direktur Swarga Loka, koreografer dan sebagai pencari bakat ya, Indonesia Mencari Bakat di Winner. Lalu terima kasih juga kepada Dr. RM Pramutomo M.Hum selaku nanti moderator. Untuk seluruh narasumber, kami panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila nanti di dalam penyelenggaraan atau di dalam sambutan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong bukakan pintu maaf, mumpung masih Idul Fitri. Ya, itu saja sambutan saya, wakil dari Panitia Hari Tari Dunia yang ke-17 2023. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Dekan, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta untuk membuka. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa hebat ini, Mas Dr. Lono, Mbak Cindy, Mas Dewa, dan juga Mas Pak Pramutomo sebagai moderatornya yang juga luar biasa, serta panitia yang juga saya hormati, Bu Mami juga yang saya hormati, dan semua dosen serta mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti seminar Hari Tari Dunia yang ke-17. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang nanti kita akan ikuti seminar ini sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 11. Bagaimanakah seminar yang akan digelar di pagi hari ini? Nanti akan kita ikuti bersama-sama dengan tema yaitu tari antara neotradisionalisme dan komersialisme. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar Hari Tari Dunia ke-17 dengan tema tari antara neotradisionalisme dan komersialisme kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti dan semoga semuanya nanti apa yang kita dapatkan di sini membawa manfaat untuk kita semua, untuk kalau mahasiswa menambah wawasan, untuk dosen juga tambah wawasan dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berseminar. Baik, terima kasih Bu Dekan dan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saudara-saudara sekalian, para tamu undangan, selamat berseminar ya. Baik, tentunya ini nanti akan dibuka pertanyaan sesi tanya jawab, jadi silahkan manfaatkan waktu sebelum saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Dr. RM Pramutomo untuk memimpin jalannya seminar. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Rani. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan para mahasiswa peserta seminar Hari Tari Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga dimungkinkan acara seminar ini terselenggara. Dan hari ini kita bersyukur pula telah hadir di tengah kita para narasumber kita yang akan mewarnai dari sebuah tema seminar kita hari ini. Karena tema ini diturunkan dari tema besar dari Hari Tari Dunia, yang tema besarnya adalah tari relasi
imaji dan relasi. Sehingga kita mencoba menurunkan itu dengan tren yang ada. Tren itu artinya itu yang hangat dan suatu keniscayaan ternyata dunia tari ada di suatu wilayah yang berkelindan antara, kalau istilahnya Mas Lono itu, screen dan stage. Jadi berkelindanan ini tentu saja akan memberikan suatu risiko ketika kita berhadapan pada sesuatu yang baru. Dan pilihan turunan temanya menjadi tari, neo-tradisionalisme dan komersialisme. Dan hari ini tadi sudah diperkenalkan, saya tidak perlu kembali memperkenalkan. Tapi CV pendek perlu saya jelaskan. Yang pertama tentu supaya kita juga lebih mengenal secara dekat dari para narasumber. Yang pertama adalah Mas Bathara Sawrigadi Dewandoro, Eskom. Jadi beliau ini sarjana komunikasi yang di ujung sana. Masih muda, kelahiran tahun 1997, betul? Ya. Tahun 97, tapi pengalamannya di dalam berbagai festival tari, terutama yang bersifat tari dan musikal dan berhubungan dengan tari dan screen itu cukup banyak. Ya, pendidikannya adalah pernah mengenyam di London School of Public Relations Jakarta di jurusan Performing Arts Communications. Nah, saya kira itu menjadi latar belakang yang mewarnai dari karya-karya Mas Bathara Sawrigadi. Dan terakhir itu menjadi juara 1 Indonesia Mencari Bakat Trans TV, tim kesatria. Tepuk tangan untuk Mas Bathara. Juga menjadi direktur kreatif dan koreografer utama di Yayasan Swarga Loka, miliknya ayahnya sendiri yang kebetulan teman saya, Pak Suryandoro. Jadi ya seusia anak saya. Juga selain menjadi direktur Kesatria Tari Indonesia sampai dengan tahun terakhir. Dan mengikuti berbagai kompetisi tari virtual di Jawa dan Bali. Saya kira terlalu panjang kalau saya bacakan itu secara ringkas. Kemudian yang kedua, Mbak Cindy Nirmala. Mbak Cindy Nirmala ini lebih dikenal sekarang sebagai bintang film dan bintang sinetron. Walaupun sebenarnya juga awalannya, basicnya sebenarnya menurut pengakuannya Mbak Cindy Nirmala adalah belajar tari. Tapi persinggungannya yang lebih dekat di dunia screen ini akan menjadi menarik karena pengalaman tubuh menarinya itu ternyata mempunyai dampak ketika berada di dalam screen. Dan ini nanti akan berbagi dengan kita semua. Mbak Cindy itu alumni dari Bina Nusantara Schools di Jakarta. Dan juga yang terakhir ini yang menarik adalah mengikuti melodrama musikal, ronggeng, dan serial TV di SCTV banyak sekali. Ada berbagai serial di TV-TV. Selain itu juga bergabung di kelompok teater Pandora. Tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Kalau yang di sebelah saya ini saya anggap seperti kakak saya sendiri karena saya kenal beliau sejak tahun 98. Beliau berangkat ke Australia, saya mahasiswa di UGM.
waktu itu. Pak Dr. Lono Lastoro, seorang antropolog tapi menggeluti seni. Seni apa saja. Tapi beliau juga sangat mumpuni di dalam teater karena kakak beliau ini Mas Landung ini tokoh teater. Mas Lono ini juga tokoh teater dulu. Tapi tidak aktif sebagai aktor teater. Penelitiannya yang sangat terkenal adalah reog. Nah ini kalau Anda pernah mencari buku tentang reog, itu penulisnya Pak Lono. Beliau antropolog lulusan dari Sydney University ya, di Performance Studies. Doktornya dari sana. Kalau nggak salah dulu yang membimbing Jennifer Lindsay ya. Ya, salah satu promotornya, advisernya adalah Ibu Dr. Jennifer Lindsay yang terkenal, yang menulis buku klasik Kids Contemporary itu. Tepuk tangan untuk Pak Lono. Baik, saya tidak perlu berpanjang kata karena hari ini hari Jumat dan kurang lebih pukul 11 harus kita akhiri dan saya akan agak tegas membatasi waktu dengan beliau bertiga untuk berbagi waktu. Kita urutkan nanti yang pertama yang akan berbicara adalah Mbak Cindy ini umurnya sama, jadi lahiran 97 juga. Tapi bulannya lebih tua, jadi yang muda dulu dah. Jadi Mas Sawri Gadi lebih dulu akan memaparkan ya kira-kira 15 menit. Nanti kalau lebih saya ingatkan, Mbak Cindy juga, Mas Lono juga. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir di screen live streaming di Zoom. Selamat datang dan selamat bergabung dengan seminar hari ini. Hari ini kita akan mulai paparan yang pertama. Silahkan dimulai Mas Sabri Gading. Monggo. Cek. Terima kasih Pak Pram atas waktunya. Pak, mohon izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan kepada panitia yang telah mengadakan acara seminar ini, tentunya Bapak Ibu dosen Institut Seni Indonesia Surakarta dan teman-teman audiens yang hadir hari ini. Pertama-tama saya ingin mengenalkan mungkin beberapa dari audiens di sini belum terlalu mengenal saya. Saya Batara Saferi Gadi Dewandoro, anak dari pasangan seniman Suryandoro dan Dewi Sulastri. Ya, saya bisa bilang saya menjadi anak yang cukup beruntung karena menyenangi dunia seni tari ini sejak kecil tanpa paksaan dari orang tua. Tapi orang tua juga punya platform yang dibentuk tahun 93 di Yogyakarta bernama Swarga Loka. Kemudian saya lahir 97, Swarga Loka pindah ke Jakarta tahun 97. Jadi saya tumbuh dan berkembang di industri ibu kota besar. Dan saya bisa bilang pengalaman saya sampai detik ini atau pencapaian saya sampai detik ini juga bukan hanya hasil kerja keras saya semata, tapi juga relasi yang orang tua saya bangun sejak dulu. Jadi saya ngerasa saya punya privilege juga karena terlahir dari keluarga seniman, bisa lebih mudah untuk mengenal para senior-senior hebat gitu, dijembatani oleh bapak dan ibu, yang akhirnya yang saya pikir adalah penting untuk memanfaatkan apa yang ada. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang hadir, dan yang lebih besar lagi adalah saya harus bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Dan privilege yang saya punya, saya pengen juga berbagi kepada teman-teman yang mungkin terlahir tidak seberuntung saya dan punya ambisi yang besar juga di industri tari ini seperti saya ingin bisa bekerja sama dan membantu mereka melalui berkarya. Bicara soal pencapaian, ini hal yang saya jadikan untuk landasan berpikir selama berkarya. Mengapresiasi diri sendiri sekecil apapun perjalanan yang sudah kita lalui, karena sering sekali kita overthinking dengan apa yang ada, kita
apa ya, takut untuk melakukan sesuatu karena takut diomongin orang, karena takut dianggap sok tahu, takut dianggap wah banyak sekali, belum ngelakuin apa-apa tapi kita udah takut duluan. Jadi ada landasan-landasan berpikir yang harus saya pegang, jadikan prinsip untuk bisa terus bergerak. Salah satunya adalah ya tadi mengapresiasi diri sendiri dan berani untuk melangkah, bahwa kita itu berbeda dengan orang lain, kita punya pengalaman kita sendiri yang nggak bisa disamakan. Bicara soal pencapaian juga, baru saja saya menuntaskan sekolah saya, sekolah informal saya di Indonesia Mencari Bakat 2021. Pengalaman yang membuat saya kembali terbuka dengan industri hiburan. Mungkin sebelum saya bisa menjelaskan IMB 2021 dan prosesnya, saya akan menayangkan sedikit cuplikan dari apa yang saya kerjakan di sana. Juara pertama, selamat kepada Ksatria dari Jakarta. This is Satria. Iya, kaget banget sih. Kalian ternyata seluas itu referensi di media. Berada di TV nasional adalah kesempatan untuk Ksatria untuk membuktikan bahwa tradisi itu bisa menyatu dengan seni-seni yang populer. Tapi ini sebuah contoh, maksudnya tayangan ini harusnya ditonton oleh para pemimpin-pemimpin bangsa kita ke depannya. Performance kalian yang Mungkin bahasanya itu bukan keren ya, tapi indah dan spektakuler. Ini saya nggak pernah lihat juri nangis semua kecuali kalian perform hari ini. Rasa yang kalian taruh, hati kalian yang kalian taruh di panggung, saya juga ngerasain. I just want to cry because it was amazing. Demikian sedikit cuplikan perjalanan saya di Indonesia Mencari Bakat. Terima kasih banyak. Om Deddy Corbuzier pernah bilang bahwa IMB ini adalah sekolah yang mungkin nggak banyak orang bisa dapetin, karena nggak banyak orang juga yang berani untuk terjun atau mendaftar di platform termasuk TV nasional seperti ini. Ya karena melihat industri hiburan kadang-kadang dipandang sebelah mata dan dianggap terlalu enteng untuk menampilkan sebuah sajian seni gitu. Tapi melihat dari apa yang saya alami di Indonesia Mencari Bakat, saya mendapatkan banyak sekali insight baru tentang industri hiburan, terutama di televisi gitu. Bagaimana tari dan dunia pertelevisian itu bisa bersatu gitu. Nah, sejak kecil memang saya diajarkan teknik Jawa Gaya Surakarta oleh orang tua saya. Kemudian saya dicemplungkan ke Anjungan Jawa Timur Taman Mini, jadi porsinya mungkin lebih banyak ke tari-tari Jawa Timuran. Jadi saya tumbuh kembang di Anjungan Jawa Timur sejak kelas 4 SD sampai SMP, dan ide berkarya saya juga kebanyakan juga mengambilnya dari ide-ide Jawa Timuran, karena saya senang sekali dengan suatu hal yang dinamis, atraktif, dan hentakan-hentakan yang dahsyat. Nah, saya menemukan itu di teknik Jawa Timuran, dan dari materi tari tradisi itu saya coba bawa juga ke karya-karya yang saya buat sejak 2012. Ada kesempatan ikut Indonesia Mencari Bakat, saya mencoba lebih liar lagi untuk menggunakan materi tari tradisi itu menjadi tontonan yang lebih spektakuler. Saya ambil, saya cuplik beberapa ragam gerak dan ide, tapi tidak dengan sesuatu yang berat. Karena segmentasi penontonnya sangat berbeda, sangat umum, sangat general. Jadi yang banyak sekali negosiasi yang terjadi, permintaan-permintaan dari kru dan juri, juga konsumen, penonton tentunya, dan saya sebagai seorang seniman terjadi di sana. Saya masih percaya bahwa material yang diangkat dari tradisi itu punya daya jual lebih dan sangat memiliki kekuatan untuk mempertebal aksi promosi kita. Kita bisa lihat di event-event besar Indonesia, pasti semuanya sekarang bicara soal tari medley Nusantara di Pekan Kesenian Nasional, Pesta Kesenian. Banyak sekali yang masih menampilkan materi tari tradisi itu sebagai identitas dari Indonesia di mata internasional. Dan itu juga terjadi di permintaan-permintaan korporat yang saya
alami ketika saya juga berkarya di industri hiburan ini, dunia showbiz ini. Permintaannya paling banyak itu adalah pada tari medley Nusantara. Jadi semakin fantastis dan semakin kadang-kadang bikin pusing juga ya, karena selalu minta sesuatu yang spektakuler dan punya elemen of surprise. Semakin banyak permintaan-permintaan yang beragam dan wow, mesti punya wow factor. Kita ngobrolin soal komersialisasi, kadang cenderung orang itu menganggap kalau seni yang mengedepankan komersialisasi itu hanya sekedar mencari keuntungan semata. Tapi realitanya yang terjadi adalah yang saya alami di Jakarta tentunya, hukum alam. Sebuah lembaga itu tidak akan berlangsung lama ketika tidak terjadi perputaran ekonomi di dalamnya gitu. Sumber daya yang paling penting, yang salah satunya selain manusia tentunya adalah finansial, keuangan. Negosiasi itu terjadi bahwa seni mesti berjodoh dengan pasar. Sebenarnya pilihannya ada banyak, ya mungkin dua yang bisa saya berikan. Pasar yang mengikuti kita atau kita yang mengikuti pasar. Kita punya pilihan sendiri dalam berkarya gitu. Tapi ketika masuk ke dunia showbiz, negosiasi terhadap pasar itu sangat kental terjadi dan sangat dominan terjadi, bahwa seni bisa menemukan makna yang lebih, makna baru ketika sudah tersentuh dengan komersialisasi. Ada penawaran-penawaran ide yang lebih ringan, lebih gampang diterima oleh masyarakat, yang lebih umum tentunya. Dan tapi kalau prinsip saya sendiri, bagaimana caranya menyatukan atau mengelola idealisme dengan komersialisasi. Jadi saya bisa tetap dapat keduanya gitu. Secara identity berkarya dapat, dan dengan pasar juga dekat. Tantangan 15 detik pertama ini yang juga saya temukan di proses selama di IMB, bahwa kru selalu bilang opening itu harus mantep gitu, harus mantep banget, karena itulah yang menentukan penonton akan stay atau ganti channel gitu. Itu yang saya pikir, ada benernya juga. Ternyata di dunia showbiz atau ketika saya bertemu klien di corporate juga sama. Ketika 15 detik pertama kita bisa menampilkan wow factor, itu penonton akan bisa stay nontonnya. Tapi ketika 15 detik pertama sudah bored, sudah membosankan, jangan salahkan audiens untuk akhirnya bermain dengan gadgetnya sendiri gitu. Analisis SWOT ini yang sebenarnya ini basic banget di dunia komunikasi juga, tapi ini yang membantu saya untuk memahami perjalanan saya di Indonesia mencari bakat. Memahami tentang kekuatan sendiri, kelemahan, opportunitiesnya, peluang bisa sampai top 3 besar ini gimana, dan ancamannya dari peserta-peserta lain itu seperti apa. Ancaman bukan berarti kita saling, enggak, justru kita sebenarnya bersahabat banget antar peserta, tapi ancaman ini adalah faktor keren yang mereka punya, itu bisa jadi ancaman buat kesatria. Jadi yang kesatria atau yang saya yang saya lakukan di sana adalah memahami tentang juri. Jadi sebenarnya kesatria di IMB itu bisa dibilang performnya hanya untuk keempat juri. Jadi kita melihat juri itu sebagai pasar kita, karena mereka lah sebenarnya influencernya, yang akan menginfluence voters di rumah untuk ngevote kita, dan yang akan menginfluence tim kreatif untuk bisa mempertahankan kita. Karena semuanya sebenarnya tidak murni vote, tapi bagaimana tim kreatif itu bisa stay untuk mempertahankan kita di dalam. Produser bisa saja dengan gampang mengeluarkan kita karena kita berulah atau karena kita dianggap sudah tidak keren lagi. Bisa saja voting, bisa saja dimainkan oleh produser. Jadi yang strategi kesatria adalah bagaimana 4 juri ini
selalu menyebut Kesatria sebagai peserta unggulan di setiap minggu. Proses kita selama seminggu itu saya bilang gila ya, karena saya senang bekerja dengan sesuatu yang cepat gitu, dinamis, cepat, dan tidak membutuhkan waktu lama, karya jadi bagus gitu, keren, dan dapat diterima pasar. Tapi di IMB ternyata lebih cepat lagi. Hari Minggu kita tampil, hari Senin itu udah harus brainstorming lagi dan udah menentukan konsepnya mau apa. Jadi pagi-pagi kita berlima udah kumpul, duduk bareng di depan TV, nontonin referensi, cari dapat ide apa, kumpulin. Bahkan sempat kita nggak punya ide apa-apa untuk ngobrol sama tim kreatif di Trans. Karena biasanya dijadwalin hari Senin jam berapa, kita naik lift ke apartemen di lantai atas, baru kita diskusi. Biasanya udah pegang konsep, tapi pernah juga saking bingungnya kita nggak megang konsep sama sekali, akhirnya improvisasi ngobrolnya sama tim kreatif. Karena itu pernah kejadian seminggu sekali karya di awal-awal, tapi udah masuk babak 5 besar, 6 besar, 4 besar. Seminggu itu bisa 4 karya, 5 karya yang kita siapin. Kolaborasi sama artis, kolaborasi sama peserta lain, kan mesti bagus terus gitu kan. Permintaan tim grande terus ya, musiknya keren terus ya, wow terus, kostum semuanya. Dan ini yang saya tangkap dari komentar para dewan juri, para judges di sana. Raditya Dika bilang, ya gue sebagai seorang storyteller, buat gue tari, nyanyi, kemampuan kita berakting, ini kan adalah sebuah tools. Yang paling penting adalah bagaimana pesan itu bisa tersampaikan dengan cukup baik kepada penonton. Dan rasa yang kalian taruh di atas panggung itu, gue bisa ngerasain itu. Ini yang kata-kata Bang Radit yang aku pegang terus. Oh iya juga, di industri ini, tari ini kita mungkin hanya sebagai tools, tapi yang penting adalah pesannya itu sampai enggak, apalagi untuk orang awam gitu. Cinta Laura juga bilang, sebagai penonton aku bisa ngerasain passion kalian di atas panggung, bahwa kalian benar-benar cinta dengan apa yang kalian kerjakan. Kalian bisa membawa unsur budaya itu jadi sajian yang keren dan rasanya anak muda banget. So thank you udah mau join di IMB, dan karena aku yakin banyak sekali orang-orang hebat di luar sana yang membawa budaya tapi nggak ke-expose. Dan kalian mau melakukan itu dan nunjukin itu ke kita. Ini apresiasi yang aku pikir juga luar biasa juga ya. Memang aku pribadi sadar bahwa banyak sekali orang-orang yang jauh lebih keren dari kita, Kesatria, dan aku secara teknikal. Tapi nggak banyak orang yang mau join atau tampil di publik seperti di ajang pencarian bakat seperti ini. Jadi kenapa Cinta sangat berterima kasih sekali ya. Semoga kami bisa mewakili gitu kepada penonton-penonton umum bahwa kekayaan budaya tradisi kita, nilai dari tradisi kita itu bisa ada dan bersaing di seni-seni populer bersama tontonan-tontonan lainnya. Ivan Gunawan juga, kalau Kak Ivan ini lebih komen secara fungsional kostum dan lain sebagainya. Jadi kita menangkap Kak Ivan ya memang sebagai seorang desainer. Jadi kita harus bisa mesti secara look penampilan itu mesti menarik dulu di awal. Dan kostum yang kita pakai ini mesti bernyawa karena itu selalu yang diutarakan sama Kak Ivan. Kalau Om Deddy itu lebih ke ini statement yang kita juga sebagai golden ticket sebenarnya. Kalian harus keluar dan kalau kalian harus keluar dan nggak masuk 3 besar, saya akan mundur dari kursi judges ini. Itu golden ticket. Itu di babak awal-awal justru malah. Strateginya Kesatria, bagaimana juri setiap mau eliminasi itu ngomong ketika ditanya sama Karian sebagai MC, mana peserta favoritnya? Of course Kesatria, Cinta Laura gitu. Of course, Deddy Corbuzier bilang apa? Kesatria. Ya nggak ada lagi Kesatria. Nah, ketika mereka nyebut itu, merek kita ya kan, Kesatria diingat. Maka penonton di rumah, voters akan lebih banyak ngevote ke sana dan tim akan mempertahankan kita karena yang masih dianggap bagus adalah Kesatria gitu. Jadi strateginya adalah kita harus bikin 4 juri ini selalu terpesona dengan penampilan Kesatria. Yang saya akhirnya tangkap beberapa poin di sini, permintaan-permintaan mereka adalah ini di luar dari IMB juga sebenarnya. Ketika saya bertemu para klien-klien, minta karya-karya yang efektif dan efisien karena sekarang itu banyak orang yang ingin tampil di panggung. Ya contohnya misalkan di World Dance Day ini, berapa banyak kelompok yang tampil di sini dan durasi karyanya berapa akhirnya dipangkas jadi 15 menit. Nah, kayak gitu-gitu pemangkasan-pemangkasan itu yang saya akhirnya berpikir bahwa
adain dong penciptaan karya tari yang memang cuma 3 menit. Tapi benar-benar kita bisa ngeliatin secara teknikal, secara ketradisian kita, tapi spektakuler gitu. Nah, permintaan yang ini akhirnya saya rangkum gitu. Banyak sekali klien yang minta, Mas, looknya dulu ya, kostumnya gitu. Harus grande dulu, kalau nggak grande, wah nanti kelihatan kampungan Mas gitu. Banyak sekali yang bilang gitu. Bahkan yang pernah menyakitkan lagi adalah saya dievaluasi sama salah satu klien, dia bilang gini, Mas, besok penarinya tolong yang spek model ya. Spek model, minta yang tinggi, cantik, bersih, bahenol gitu. Padahal penari saya juga pendek-pendek. Gimana? Jadi dari yang saya tangkap fenomena itu, ternyata technical itu hampir paling bawah mungkin. Teknik kepenarian bagus itu nomor paling bawah. Yang paling penting buat para klien itu adalah visual. Tapi itu masih terjadi sampai sekarang. Sampai detik ini aku dapat klien itu masih, Mas kostumnya ya, Mas mau lihat dulu dong kostumnya kayak apa. Itu sampai stres banget. Kita harus mix and match terus tiap ada klien. Jadi harus punya benar-benar portofolio untuk klien-klien kita ini. Nah, ini mungkin kan. Jadi klien-klien kita mesti disuguhkan dengan sesuatu yang fantastis. Trik, magic trick, Mas ada trik apa dong? Quick change, pergantian kostum. Sekalinya kita menawarkan hal yang menurut mereka keren, mereka minta terus. Pertama kali sayangnya Kesatria langsung pakai quick change. Waktu itu pergantian kostum gitu kan. Setelah itu diminta trik sulap yang lain. Ayo ada apa lagi? Tongkat bisa jadi apa? Ini bisa jadi apa? Nah ini kita pesulap apa penari sebenarnya. Jadi tools-tools itu yang akhirnya Kesatria mesti pakai. Magic trick apa lagi ya? Oke, perubahan kostum selama 15 detik. Jadi kita pakai CO, ditembakin selama 15 detik. 15 detik harus sudah keluar. Pakai kostum sebelang tapi udah pakai macam-macam. Wah itu pergantiannya pelatihannya udah kayak apa? Cuma seminggu dikasih kesempatan latihan tapi mereka minta gila-gilaan. Nah ngobrolin itu Kesatria aku anggap sebagai sebuah merek. Jadi perjalanan selama di IMB aku anggap ini adalah pembelajaranku soal merek. Bagaimana merek kita itu harus selalu diingat oleh banyak orang. Karena merek itu adalah sebuah garansi untuk kita bisa terus berjualan ke depan. Ibaratnya seperti itu. Gak bisa ya Mbak? Merek adalah investasi masa depan yang mesti kita bangun bersama sebagai seorang seniman dan kreator di industri seni ini. Buat saya seniman yang baik yang akan bisa bertahan di industri showbiz ini adalah dia yang punya jiwa seni yang tinggi, bisa memasukkan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya itu ke dalam tontonan yang ringan, dan juga punya jiwa leadership dan wirausaha yang bagus. Karena yang bisa jualan karya kita sendiri. Jadi aku sekarang belajar juga untuk mencoba menjadi artpreneur untuk bisa memberikan selling point tinggi di masyarakat untuk karya-karyaku ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin semua. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bathara. Sebenarnya mau saya cut, tapi semakin ke belakang semakin menarik, saya biarkan saja. Selanjutnya silahkan Mbak Cindy. Mau berdiri atau? Oh ya, baik, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih untuk tim penyelenggara, khususnya untuk jurusan jurusan seni tari ISI Surakarta yang telah mengundang saya.
Ini jujur pertama kalinya saya mengisi seminar di kampung halaman sendiri. Sebuah kebanggaan. Saya lahir di Solo sampai SD di SD Panggung di Luhur Solo 1, kemudian baru pindah ke Jakarta. Dan apa ya, punya harapan untuk mempunyai karir di Jakarta gitu. Yang saya juga sebenarnya tidak berekspektasi untuk menjadi seorang public figure atau seorang aktris gitu tadinya. Cuman saya jalanin aja, istilahnya go with the flow aja lah gitu loh tadinya. Dan mungkin berbeda sama Mas Batara. Kamu panggilannya Batara atau sama Mas Ara? Kalau Mas Ara ini kan keluarganya penuh dengan seniman gitu ya. Mungkin Pak Lono juga seperti itu. Keluarga saya tuh nggak ada yang sama sekali di seni. Nggak tahu nih saya anak siapa mungkin ya. Nggak ada yang di seni sama sekali gitu. Cuman memang dari kecil, betul Pak, saya nggak bohong kok. Waktu kecil saya memang umur 5 tahun, 6 tahun itu udah dimasukin sanggar sama ibu saya, sanggar tari. Tapi bukan tradisional, tari modern gitulah. Kemudian baru nari setelah nari musik, nyanyi, modeling, baru akhirnya acting dan berteater setelah saya beranjak dewasa. Nah, lucunya ya setelah saya sadari, setelah saya melewati semua proses kesenian itu yang mana ternyata, ternyata saya memang passion saya adalah di seni. Semuanya sebenarnya, kalau boleh disuruh milih agak sulit gitu untuk memilih gitu. Mungkin sekarang memang yang saya jalani lebih banyak ke bagian keaktoran. Cuman memang dari kecil saya sudah nari, nyanyi, musik, semua yang berhubungan dengan kesenian. Lucunya tari itu kan adalah yang pertama yang saya pelajari. Dan entah kenapa saya percaya gitu pondasi yang saya dapatkan dari belajar menari, karena lumayan panjang ya perjalanan belajar menari saya, karena selain ikut sanggar kan di SD Panggung di Luhur itu ada wajib pelajaran tari tradisional itu ada wajib juga gitu. Jadi seenggaknya saya basicnya tuh tahu gitu, fleksibel lah gitu loh. Cuman tetap mungkin ya Tuhan memberikan sedikit potensi gitu loh dan talenta. Kalau nggak mungkin bisa juga gitu kan Mas ya. Jadi seenggaknya saya bisa bergerak gitu, saya punya tubuh yang bisa saya olah, selain itu bisa saya pakai untuk acting, masuk ke bagian acting. Di teater saya belajar banyak sekali, itu kayak sekolah menjadi manusia sebetulnya. Karena kita belajar tentang manusia, mengenal diri sendiri itu yang pertama, seperti yang Mas Ara bilang. Sebenarnya sama aja ya, semua seni itu itu aja gitu, nyambung gitu. Belajar tentang manusia, mengenal diri sendiri, mengolah rasa diri sendiri, kemudian mengenali tubuh kita. Kalau misalkan kita nggak tahu nih tubuh kita bisa sefleksibel apa sih gitu. Kalau kita nggak tahu gimana gitu. Jadi kita harus, yang pertama itu memang adalah mengenal diri sendiri. Kemudian ketika saya sudah bisa mengolah rasa, mengolah tubuh, dan mengenal diri saya sendiri, baru saya bisa mengaplikasikan itu ke acting. Sehingga ketika saya mendapatkan peran apapun itu, saya harus bisa. Karena saking cintanya saya dengan acting, dengan keaktoran, gitu, dengan seni keaktoran itu, saya tuh punya prinsip ini Pak, apa aja tuh misalkan peran apa aja gitu ya, harus bisa. Misalkan nih ada casting atau audisi ya, yang dicari harus penari misalkan. Padahal saya cuma punya basic nari biasa aja gitu, cuman saya bisa, iyain aja dulu, kemudian tinggal latihan, tinggal saya asah, pokoknya bisa, harus bisa gitu. Yang penting adalah niat. Itu pertama, niat, kemudian sungguh-sungguh kita lakuinnya. Misalkan ada peran drummer gitu, saya nggak bisa main drum, tapi saya bisa
bermusik, saya bisa main gitar sedikit, saya ngerti musik gitu. Saya casting, ditanya bisa main drum, bisa. Karena kalau dari segi dari sudut pandang seorang aktor, dari keaktoran gitu, kita kan menghidupkan tokoh siapapun itu, apapun itu, dengan latar belakang cerita dia bagaimana, saya harus bisa menjadi seorang drummer misalkan gitu. Cuman ya itulah, memang yang paling sulit menjadi penari ya gitu. Cuman memang betul gitu, karena kalau misalkan nggak luas, nggak apa. Tapi yang menariknya adalah seniman tari ini tuh mungkin buat teman-teman yang lagi kuliah tari ini tuh saya salut gitu, karena seniman tari ini tuh menurut saya kalian itu punya istilahnya yang paling kaya gitu loh untuk mengeksplor segala macam kesenian. Karena dalam tari kalian bisa paham irama, tempo, kemudian rasa, itu juga kalian juga bisa berakting. Kalian bisa berakting, kalian bisa bermusik karena kalian tahu ketukan gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya yang paling kaya menurut saya. Apalagi ya Pak? Saya juga bingung mau bercerita apa lagi. Oke, sekarang kita ke pengalaman. Nyambung ke bagian, ya karena memang saya komersil ya gitu. Jadi saya akan bercerita sharing pengalaman tentang pengalaman saya mendapatkan peran. Ada beberapa, sebelum ke peran penari itu, ada satu peran, saya pernah 2 kali mendapatkan peran sebagai seorang tunanetra. Ini juga menarik gitu buat saya pribadi. Yang pertama itu ada di series Pretty Little Liars, itu ada season 1 dan season 2, saya menjadi Jihan, itu perannya. Di situ Jihan ini pakai kacamata hitam selalu, tapi kacamata hitamnya itu saya juga nggak bisa lihat, karena kan ada refleksi kalau di kamera. Jadi itu cuma dikasih dilakbanin gitu loh kacamata, cuma dikasih lubang kecil banget. Saya nggak bisa lihat gitu, saya lihatnya cuma dikit banget. Kalau nunduk kan nggak mungkin gitu, jadi saya harus benar-benar lurus, tegap, dan memang karakter dia seperti itu. Sedangkan saya misalkan harus nyamperin ke Mas Ara atau ke Mbak Rani ke situ. Action, saya harus ke sana. Sebelum mulai, saya tuh harus ngitung dulu berapa langkah saya ke sana. Tempo jalan saya seberapa ya? Itu kan nyambung semua. Itu menarik gitu. Saya ngitungin dulu, maju dulu, 13 langkah. Saya mundur lagi 13 langkah, siap action, baru 13 langkah saya maju pakai tongkat, kemudian berhenti, kemudian berakting, saya nengoknya kemana, itu kan saya latihan dulu. Itu kan koreo ya. Itu koreo. Itu menarik ketika mendapatkan peran sebagai tunanetra. Selain itu, tunanetra yang kedua, saya juga lucu kenapa saya dapet tunanetra kedua mulu gitu ya, agak-agak lucu juga gitu, cuman alhamdulillah itu rezeki saya mungkin ya. Itu iklan Denkau. Itu iklan Denkau, di situ saya menjadi ibu muda yang tunanetra. Saya punya anak kecil. Itu sutradaranya orang Itali, perempuan, dan sangat idealis. Itu castingnya, wah, saya datang berkali-kali, request sana sini, sulit banget gitu. Kemudian ketika akhirnya saya terpilih, itu ada namanya workshop. Kan ketika kita mau syuting itu selalu ada workshop, reading atau latihan ya, kalau misalkan mau pentas gitu. Itu lucu gitu, saya ada didatengin pelatih khusus untuk melatih bagaimana cara seorang tunanetra berjalan atau misalkan ngapa-ngapain deh gitu. Itu kita latihan dulu, workshop. Oh iya gitu, walaupun dalam hati saya sih udah pernah dapat peran itu ya gitu, cuman oh ternyata ada lagi yang baru. Jadi
di situ saya juga mikir, oh ya kita nggak boleh menutup rasa ingin belajar. Nggak boleh udah cukup, udah tahu kok gue gitu, jangan sampai di situ gitu. Terus diisi terus, jangan sampai udah cukup segini gitu. Tadi aja Mas Ara bercerita banyak, banyak banget hal yang saya baru tahu. Mungkin apalagi nanti Pak Lono gitu yang akan menjelaskan secara teoritis gitu. Ini saya beruntung malahan ada di sini nih, bisa menjadi pendengar kalian, bapak-bapak dan bapak dan Mas Ganteng ini. Gitu. Terus kemudian lanjut ke penari, yang peran penari ini. Ini tantangan yang wow menurut saya, karena jujur waktu itu saya pengen banget dapet peran ini. Ini penari ronggeng. Penari ronggeng di situ ketika kan itu casting dulu ya. Waktu casting saya itu tipikal aktor yang kalau misalkan casting, mungkin ini tips juga ya buat teman-teman, siapa tahu kalau memang kalian ada yang berminat untuk masuk ke dunia film, ke industri perfilman dan mau casting gitu. Ini tips yang selalu saya terapkan untuk diri saya. Ketika mau casting atau audisi, kalian cari tahu dulu itu perannya apa. Kalian datang sesuai seperti peran itu. Itu akan menambahkan nilai plus untuk ketika produser melihat, sutradara melihat, casting director melihat tuh udah langsung kayak, oh ini yang saya cari gitu. Jadi ketika itu selalu saya lakukan, mau peran apapun itu. Menjadi anak punk, saya datang-datang udah pakai gaya rocker yang nggak kayak gini gitu. Waktu itu penari ronggeng, saya juga seperti itu. Saya pakai kemben, saya pakai selendang, sampur, saya pakai sampur, saya pakai kain, saya pakai kalung, saya pakai lipstik merah, langsung tuh. Jadi ini datang-datang, casternya juga langsung kayak, wow udah siap. Oh iya memang gitu, karena memang saya casting mau dapet peran itu. Tapi kalau memang bukan rezeki saya ya udah gitu. Cuma seenggaknya saya mencoba yang terbaik, seterbaik-baiknya gitu. Akhirnya saya casting lah itu. Sebelumnya saya ngeriset dulu. Itulah itu tugas aktor ya gitu. Sebelum saya casting pun saya ngeriset dulu. Penari ronggeng